memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada masyarakat nusa dan bangsa. Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Anies salah kaprah soal Pilgub 2024. Ketua DPRD, itu perintah undang-undang, bukan diundur. Memang sulit berbicara sama tukang ibol. Ditulis oleh tim Redaksi Jurnal dari berbagai sumber. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta Gubernur Anies Baswedan berhenti berbohong dengan seakan pemerintah pusat sengaja memundurkan pemilihan gubernur sampai 2024 sebab pelaksanaan Pilgub diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang disahkan setahun sebelum Anies menjadi gubernur. Pras mengatakan, undang-undang itulah yang menjadikan Anies sebagai gubernur DKI pada Pilgub 2017 lalu. Dalam belit itu disebutkan secara tegas bahwa pelaksanaan Pilgub DKI dilaksanakan pada 2024. Politikus PDI Perjuangan ini menjelaskan, pasal 201 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebut, pemungutan suara serentak dalam pemilihan gubernur dan juga wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang masa jabatannya berakhir pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun 2016 dan yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Februari tahun 2017. Kata Pras, pelaksanaan Pilgub DKI 2017 mengacu pada pasal ini. Saat itu Anies mengikuti Pilgub dengan menjadi calon gubernur DKI. Kemudian pasal 201 ayat 3 menyebut gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota hasil pemilihan tahun 2017 menjabat sampai dengan tahun 2022. Kemudian pasal 201 ayat 8 menyebut pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Pasal 201 ayat 8 berbunyi, untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang berakhir pada masa jabatannya di tahun 2022, sebagaimana dimaksud pada ayat 3, dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023, sebagaimana dimaksud pada ayat 5. Diangkat pejabat gubernur, pejabat bupati, dan pejabat wali kota sampai dengan terpilihnya gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024. Kata Pras, undang-undang ini dibuat sebelum Anies terpilih menjadi gubernur DKI. Jangan membuat seakan-akan pemerintah pusat memundurkan Pilgub DKI untuk mengganjal ambisi politik Anies. Sebagai informasi, Gubernur Anies Baswedan dalam acara workshop nasional DPP PAN yang disiarkan di akun YouTube PAN TV pada Rabu 6 Oktober 2021 menyebut ingin kembali bertarung di Pilkada DKI Jakarta jika tidak diundur ke tahun 2024. Anies mengakui sudah mempersiapkan agar pada tahun terakhir masa jabatannya dimanfaatkan untuk kampanye jika Pilkada DKI masih diselenggarakan pada 2023. Kata Anies, dulu rencananya nanti tahun terakhir. Kalau ada Pilkada tahun 2023, baru mulai kampanye. Sayangnya harapan Anies pupus karena Pilkada DKI menurutnya telah diundur ke 2024. Untuk itu, pada tahun terakhir masa jabatannya, Anies akan memanfaatkan momentum tersebut dengan terus bekerja menuntaskan program-program yang sudah dicanangkan. Kata Anies, ternyata nggak ada Pilkada tahun depan. Jadi ya sudah, kita kerja terus saja, gitu kan? Nggak ada kampanye tahun depan. Kalau ada Pilkada tahun depan, kita kampanye. Tapi karena nggak ada Pilkada, ya sudah, kita terusin saja kerja sampai akhir. Sebelumnya, loyalis Anies, Ges Khalifah menyebut ada aksi penjagalan terhadap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menjelang pemilu 2024. Kata Ges, pertama, elektabilitas Anies yang tinggi, Pilkada Jakarta 2022 diundur ke 2024. Sehingga begitu jabatan Anies sebagai Gubernur Jakarta selesai di tahun 2022, Anies tidak dapat mengikuti Pilkada Jakarta untuk memperpanjang masa jabatan. Kedua, menyerang Anies dengan berbagai cara untuk didiskreditkan, dijatuhkan dari jabatan gubernur, dan bahkan dicari celah untuk dapat dipidanakan agar tidak dapat mengikuti Pilpres 2024. Ia juga mengungkapkan bahwa cara-cara yang mereka lakukan itu adalah ciri-ciri bahwa mereka pecundang, bermental pengecut.
Gaze juga menantang bahwa bertarung saja di pilkada atau pilpres secara fair. Jangan menikmati demokrasi sambil mengkhianati demokrasi. Kenapa ya? Kalau benar-benar sudah salah, kenapa harus mengelak? Kenapa harus membuat tameng dan memutarbalikan fakta bahwa ia seolah-olah terzolimi? Anies ini seharusnya sadar akan apa yang telah ia perbuat pada seluruh masyarakat Jakarta, membuat berbagai macam janji manis tanpa mempertanggungjawabkannya, seolah-olah ia lepas tangan akan tanggung jawabnya sebagai pemimpin DKI Jakarta. Padahal di era Ahok dulu tidak kurang dari 10 kawasan kumuh di seantero Jakarta telah dirapihkan dan ditata Ahok dengan baik, mulai dari kawasan permukiman kumuh luar Batang, kawasan prostitusi dan hiburan malam Kalijodo, Jakarta Utara, sampai kawasan Bidara Cina di Jakarta Timur. Namun kini kondisinya sangat mengenaskan, kumuh, kotor, dan jaraknya minta ampun. Benar kata orang luar Jakarta, kalau Ahok kalah dalam pilkada DKI yang rugi bukan Ahok, tapi warga Jakarta. Dan itu terbukti, kini warga DKI Jakarta bisa melihat bedanya. Selama kurang lebih 3 tahun lamanya pegang Jakarta, Ahok telah melakukan yang terbaik bagi warga DKI Jakarta. Namun, sayangnya, para kaum onta JKT58 telah dikibulin dan juga diracuni alam bawah sadar mereka secara terus-menerus dengan racun primordialisme dan sentimen agama, sehingga hasilnya kondisi Jakarta sangat memprihatinkan saat ini. Makanya saya bilang, menang pilkada karena dusta, apa yang patut dibanggakan dari orang ini? Bagaimana menurut Anda? Persentase kasus harian kita sebesar 13,6 kasus harian per 1 juta, jauh di bawah negara-negara tangga kita ASEAN. Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Dunia puji Indonesia menampar rakyat yang keracunan Vivis onta, ditulis oleh tim Redaksi Jurnal dari berbagai sumber. Indonesia diklaim masuk dalam jajaran negara dengan penanganan COVID-19 terbaik dunia. Pasalnya saat ini, kasus COVID-19 di negara-negara ASEAN sedang melonjak tinggi kecuali di Indonesia. Kasus COVID-19 di Indonesia terus turun seiring dengan penerapan PPKM dan serbuan vaksinasi yang masif di berbagai daerah. Hal ini membuktikan bahwa upaya Presiden Jokowi untuk pandemi COVID-19 menjadi endemi cukup berhasil. Bahkan di sela-sela acara United National General Assembly, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengundang secara pribadi Presiden Jokowi untuk bicara di Global COVID-19 Summit. Akhiran Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan mengungkapkan Indonesia banjir pujian sebagai salah satu negara yang sukses menangani COVID-19. Untuk pertama kalinya, angka reproduksi COVID-19 di Indonesia mencapai 1%. Hal ini ia ungkapkan dalam konferensi pers yang digelar pada Senin 20 September. Walau sudah terkendali, Luhut berpesan agar Indonesia tidak euforia. Masyarakat tetap diminta membatasi mobilitas dan menaati protokol kesehatan. Pemerintah juga mengantisipasi akan munculnya varian baru COVID-19. Baru-baru ini pegiat media sosial Ferdinand Hutahian mencuitkan penanganan COVID di Indonesia. Pasalnya, dunia memuji Indonesia menangani COVID, tapi ada orang yang ngakunya orang Indonesia justru memaki dan mencaci pemerintahannya yang katanya tidak bisa bekerja. Sungguh mereka keracunan Vivis onta hingga tak bisa lagi membedakan antara hitam dan putih. Pada bulan kelima di tahun yang ke-2020, Presiden Jokowi menyampaikan sebuah pesan tentang masa endemi yaitu berdamai dengan virus corona. Pesan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi saat itu banyak ditentang oleh para ahli COVID-19 dadakan yang self-proclaimed mendadak jago soal virus corona dan segala pernak-pernik serta liku-likunya. Mereka pun mengomentari dengan berbagai ragam dan rupa penerawangan liar ala Ki Joko Bodok. Para kaum sesapian dan kaum titik-titik itu merasa sangat sangsi. Bagaimana mungkin Bapak Presiden kita kok dengan gampangnya bilang berdamai dengan virus yang sangat ganas dan mematikan itu. Bahkan seorang mantan wakil presiden sekaliber Yusuf Kala pun juga mengomentari dengan nada nyinyir sedikit sengak. Kalau virusnya nggak mau damai, bagaimana? Menurut corong jubir Taliban itu, COVID-19 tidak bisa diajak untuk berdamai. Berdamai itu kalau dua-duanya ingin berdamai. Kalau kita hanya ingin damai tapi virusnya tidak mau, bagaimana? Begitu ujar Yusuf Kala yang saat itu berpikir skeptis soal berdamai dengan virus corona. Tentu saja ucapan jubir Taliban tidak resmi itu adalah reaksi paranoid yang keliru. 1,5 tahun kemudian, sejarah mencatat bahwa ucapan Presiden Jokowi akhirnya terbukti. Kini negara tercinta ini telah menyiapkan diri untuk berdamai dengan virus corona menyongsong masa endemi yang gemilang.
Ada dua sebab penting kenapa Indonesia mampu menangani COVID-19 bahkan sampai mendapatkan pujian dunia. Pertama, vaksinasi yang begitu masif. Meskipun tidak mampu memproduksi vaksin sendiri, namun dengan berbagai upaya seperti mencuri start, lobby tingkat tinggi, serta keberanian mengambil resiko dengan membuat MOU pembelian vaksin dalam jumlah besar, saat ini Indonesia tidak kekurangan vaksin. Padahal di saat yang sama, masih banyak negara yang kekurangan vaksin. Saat ini vaksinasi sudah melampaui 100 juta dosis dan akhir tahun 2021 ditargetkan 270 juta penduduk Indonesia sudah divaksin. Masyarakat bisa mendapatkan vaksinasi COVID-19 secara gratis. Luar biasanya, ekonomi Indonesia tetap stabil, bahkan cenderung meningkat meskipun harus membeli vaksin dalam jumlah yang besar. Kedua, kebijakan PPKM. Sejak awal Presiden Jokowi enggan membuat kebijakan lockdown meskipun banyak pihak yang menekan agar Indonesia segera lockdown. Beliau meyakini bahwa pandemi COVID-19 ini harus diatasi secara lokal. Tidak perlu dengan lockdown yang bisa sangat berdampak terhadap ekonomi dalam skala nasional. Berdasarkan pertimbangan itulah, PPKM dicanangkan penanganan COVID-19 berdasarkan jumlah kasus masing-masing daerah. Meskipun sempat muncul banyak protes dari masyarakat dengan kebijakan PPKM yang terus diperpanjang hingga saat ini, namun akhirnya kita bisa melihat hasilnya sekarang. Kasus harian COVID-19 di Indonesia semakin menurun, bahkan sempat di bawah angka 1.000. Rumah sakit tidak lagi kewalahan karena penuh dengan pasien COVID-19. Total kasus aktif positif COVID-19 tinggal di angka 30 ribuan. Sekolah tatap muka sudah kembali digelar. Sektor wisata dan perhotelan kembali menggeliat. Jika terus konsisten seperti ini, pandemi COVID-19 akan segera dianggap seperti endemi. Masyarakat sudah tak takut jika terpapar COVID-19 dan menganggap COVID-19 tak ubahnya flu biasa. Cepat atau lambat, pandemi ini akan menuju akhir. Bagaimana menurut Anda?